Kondisinya katanya masih serba cukup ya, kondisi mesin juga masih oke. Nih 15 juta di Power Auction. Masih cukup ya, kayaknya ex operasional PT sih 2019. Nah ini kalau teman-teman tertarik dengan Yaris bakpao nih guys, tahun 2013 manual transmission, mobil 50 jutaan. Nah ini banyak yang nyari sekarang ya buat usaha online, katanya sekarang usaha online untuk angkutan online dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21 atau Dozo21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Paspit atau di Power Auction. Kita langsung keliling aja dulu nih, ada unit-unit apa aja yang akan dilelang di event lelang kali ini dari Balai Lelang Power Auction. Oke teman-teman, ini adalah Balai Lelang Power Auction atau disebut Paspit ya, yang letaknya ada di sekitaran Pertukangan Utara, Jakarta Selatan. Jadi kalau teman-teman langsung datang ke sini, bisa langsung daftar ke counter Balai Lelang tersebut. Lelangnya setiap hari Kamis siang jam 1 atau jam 2 sampai dengan selesai. Teman-teman bisa datang dari pagi, langsung aja cek di deskripsi, ada alamat lengkapnya. Oke, kita langsung cek aja nih ada unit-unit apa aja. Teman-teman ikutin terus video D21 ini sampai selesai. Oke teman-teman, kita langsung mulai nih dari depan kita nih, ada Toyota Calya G 2019. Ini adalah Toyota Calya G abu-abu metallic 2019. Pajak mati di bulan 8 2020. Cek aja di harga 103 juta rupiah nih guys. Nah ini adalah kondisi manual transmission. Kalau kita lihat di bagian interiornya sih masih terkategori cukup-cukup aja ya. Ada beberapa yang kesundut rokok nih di bagian joknya. Nah kalau kita cek sih di bagian beberapanya nih, kondisi di bagian eksterior sih masih terkategori cukup sih. Cuman intinya harganya 103 juta, ini ada di lot pertama. Nih ke teman-teman kalau tertarik dengan Calya G 2019 ya, manual transmission dengan di open di harga 103 juta rupiah, buruan langsung cek di deskripsi video gue ini. Nah ini berikutnya nih Yaris bakpao, kita langsung screening aja, kita cek aja. Yaris E 1500 cc ya, ini kondisi manual transmission 2013 guys, BPKB ada, pajak mati di bulan 9 2019 nih. Ini di open di harga 90 juta rupiah Yaris E ya, 90 juta Yaris bakpao. Kondisinya sih velgnya tuh udah warna gunmetal, kondisi bannya masih oke ya, sekitar 70%-an nih. Dan ini catnya juga masih cukup oke. Ada beberapa memang yang sudah repair nih, jadi teman-teman mesti perhatikan lagi bagian belakangnya. Ini bekas nabrak tuh, stop lamp belakang mikanya sudah hilang semua, dan inilah kondisi di bagian belakang, tapi sudah di full repair ya. Ini adalah kondisi interior, head unit sudah monitor double din, joknya nih, sarungnya masih oke banget, plafon oke, interior masih terkategori cukup. Nah ini kalau teman-teman tertarik dengan Yaris bakpao nih guys, tahun 2013 manual transmission, di open di 90 juta rupiah. Nah ini berikutnya nih ya, ini adalah Honda Accord Maestro tuh 2000 cc manual transmission tahun 92 nih guys. Ini pajaknya mati di bulan Agustus 2014. Cukup jauh ya, cuman ini cuma 15 juta. Kondisinya katanya masih serba cukup ya, kondisi mesin juga masih oke. Nih 15 juta di Power Auction. Sayang di bagian pajaknya nih, 2014 ya, cukup jauh juga nih. Ini tahun 92 manual transmission. Kalau kita lihat dari sisi eksteriornya tuh masih cukup ya, headlamp aja juga masih terkategori cukup tahun 90-an. Nih dalemannya sudah ada equalizer tuh yang untuk radio tape. Terus ini di bagian joknya, trimnya masih pabrikan, masih oke ya. Nah cuman ini di bagian setir ya kondisinya agak sedikit menipis, sudah ada jam analog ya pada masanya tahun 92, dan kondisi interior sih masih cukup banget nih. Nih guys, jadi Maestro nih 2000 cc manual transmission 92 nih guys, warnanya hitam ya, nggak ke hijau nih. Kalau di kamera kayak mirip-mirip ke hijau atau ke abu-abu. Ini 15 juta doang nih, kalau emang teman-teman tertarik nih langsung aja cek 15 juta rupiah untuk Honda Maestro 2000 cc nih guys, tahun 92 nih. Mobil 50 jutaan. Nah ini banyak yang nyari sekarang ya buat usaha online, katanya sekarang usaha online untuk angkutan online dan sebagainya. Datsun nih. Nih kalau teman-teman nyari nih 2016 Datsun Go Panca Plus ya, 1200 cc manual transmission. Pajak mati bulan 9 2020. Harganya 55.800.000. Masih cukup worth it sih kalau menurut gua. Nah, ini mumpung dibuka kita lihat aja. Mesin masih cukup oke ya, afron masih aman tuh kiri kanan, baut kap juga masih belum kebuka, bullhead masih aman, silen juga masih terbilang aman nih, silen masih oke. Mesin katanya terkategori cukup.
Lalu di bagian sisi sebelah kirinya nih ya seperti ini. Velgnya ganti ya, velgnya Brio. Ya oke sih dibanding velg kaleng ya. Ini 7 seater, jadi kalau emang teman-teman tertarik untuk operasional nih, ya oke juga ya. Harga 55 juta rupiah Datsun Go Panca Plus nih 2016. Kita belum intip interior nih. Oke, bagian interior. Oh, interiornya agak sedikit kusam aja, manual transmission tapi sudah power window ya. Head unit masih single DIN. Kalau yang Datsun Cross kan sudah Apple CarPlay juga ya, udah monitor double DIN bawaan pabrik tuh. Tuh 50 jutaan ya, 50 juta 800. Mobil masih serba cukup untuk operasional nih guys. Datsun Go Panca Plus 2016 nih, manual transmission. Ayo yang nyari buruan nih, datang ke Balai Lelang Power Auction nih, yang ada di deskripsi video gue ini guys. Oke, di Power Auction ini ada Avanza yang biasanya dicari-cari banyak orang. Langsung kita cek aja secara sekilas ya, karena kita nggak inspeksi. Kita akan kasih tahu teman-teman unit-unit apa aja yang ada di sini nih. Toyota Avanza G 1300 cc ini automatic guys, tahun 2014. Pajak mati di bulan 7 2020. Ready ya atas nama PT nih, jelas nih. Di open di 103.500.000. Kondisi masih serba oke katanya. Kalau untuk di bagian depan ya ini wajar ya, udah di repair nih di bagian depan sebelah kiri. Velg masih OEM dengan kondisi ban ya kurang lebih 40-30%. Headlamp sih masih oke nih. Nih 103.500.000 nih kayaknya bakalan laku nih, karena tadi banyak banget yang lihat nih. Nah terus kalau kita lihat di bagian pintu nih udah pasti di repaint, ini udah belang, terus udah ada bekas kayak gini nih, gosokan-gosokan yang kurang rapi ya, agak sedikit belang. Nah kita intip di interior, ini masih single DIN ya head unitnya, terus joknya juga masih standaran semuanya bawaan pabrikan. Kalau di bagian plafon sih masih cukup automatic sih, katanya maticnya masih responsif. Ini setir yang udah sedikit menipis, dashboard sih masih ke kategori rapi ya. Ini kalau di bagian belakang nih, stop lamp sih masih cukup ya, sudah ditambahkan N-bar, 2 titik sensor parkir, spoiler juga masih ada. Kondisinya sih katanya masih serba cukup atas nama PT nih. Ya kalau emang teman-teman tertarik nih, ada Toyota Avanza G ya 1300 cc Matic nih guys 2014 atas nama PT, SPH-nya ada di open di 103.500.000 nih. 500.000 rupiah ada di Balai Lelang Power Auction. Ini ada Honda Jazz tipe E ya, automatic transmission 2013, pajak mati Agustus 2022, 142 juta yang RS 2013, lumayan juga ya, automatic. Kotor banget kondisinya. Terus di bagian velg masih OEM bawaan Hondanya, kondisi ban sekitar 30%, headlamp sudah mengusam ya, fog lamp sudah pecah. Coba kita cek di bagian interior. Oke, bagian interior seperti ini nih, ada beberapa kusam, terus di bagian joknya ini pecah-pecah nih. Nah, setirnya udah begini nih, kondisinya ya apa adanya ya, interiornya seperti ini. Oke, ini Jazz RS apa adanya, tadi sih ada yang lihat sih, tertarik atau enggak. Ini harga 142 juta nih guys. Ini adalah Honda Jazz RS automatic nih 2013. Kalau emang teman-teman estimasinya masuk nih, langsung aja cek di deskripsi video gue ini ya. Ya, ini tinggal ditacap lagi sih, kelihatan keren. Nah, ada Brio. Ini Brio Satya tipe E nih, CVT ya 2019 nih. Pajak mati di bulan 4 2023 atas nama PT, tapi yang ini SPH-nya ada. Ini di open di 145 nih guys. Ini agak-agak mepet ya. Cuman biasanya 2019 tuh di open di harga 160 jutaan biasanya di luaran. 145 Brio, pajak masih hidup, kondisinya sih apa adanya tapi kondisi cukup ya atas nama PT. Velg masih single tone seperti ini, masih bawaan pabrikannya dengan kondisi ban kurang lebih sekitar 40%. Sudah ada beberapa baret kasar ya. Headlamp, fog lamp masih oke. Catnya nih butuh ditacap. Ini Brio yang warna silver ini emang agak kurang ya. Yang tahun-tahunnya dia ini warna kuning ya, atau Bumblebee yang biasanya masih oke. Ini di bagian interior nih, head unit masih Pioneer bawaan pabrikan. Otomatis nih guys, ternyata di bagian interior. Matic katanya masih responsif. Terus di bagian untuk di dashboard sih masih oke. Interior sih masih kategori cukup kalau menurut gua. Talang air sebelah kanan sudah pecah. Sisanya sih masih kategori cukup dan apa adanya ya. Ini guys, Brio Satya 2019 tipe E CVT nih guys. Di depan kita di open di 145 juta rupiah. Buruan kalau teman-teman tertarik, jangan lupa cek di deskripsi video Dozo 21. Lanjut nih guys, Xenia LI manual transmission tahun 2009 nih. Ini 1000 cc ya LI ya. Dengan kondisinya katanya masih serba C, BPKB-nya juga tersedia. Ini pajaknya masih hidup nih, bulan Februari 2023 katanya.
71.300.000 kondisi katanya masih serba cukup. Cuman headlamp udah agak mengusam ya, ada beberapa baretan-baretan kasar, udah renggang nih di bagian bumper dan fender depan. Catnya udah agak mengusam nih. Nih kondisi interior, head unit masih single din, udah cukup dirapihkan sih ya. Terus di bagian setir sudah menipis banget nih, dashboard masih cukup, dan interior sih masih terkategori cukup lah kalau menurut gue. Velgnya velg OEM dari sini ya, kondisi bannya sih masih oke nih, masih kurang lebih sekitar 60%-an. Nah ini adalah kondisi di bagian belakang, spoiler masih ada, stop lamp masih oke banget nih. Jadi kalau emang teman-teman tertarik nih, kondisinya sih masih terkategori oke aja sih. Cuman di bagian eksterior mesti di retouch lagi ya. Oke nih, kalau emang teman-teman tertarik Daihatsu Xenia LE 1000cc nih guys, ada nih tahun 2009, di open di 71.300.000. Berikutnya nih guys, Wuling Convero yang ditanya-tanya nih di Dozo 21 sering banget nih. Ada nih di sini nih, Wuling Convero tipe standarnya nih guys, 1500cc tahun 2019. Ini yang pasti manual transmission, pajak mati di bulan 7 2020. Di open di 79 juta. Nih 79 juta, kondisi masih cukup ya, kayaknya ex operasional PT sih 2019. Ini data yang gue pegang hanya seperti ini aja, kondisinya katanya masih serba cukup, headlamp juga masih oke ya. Ini butuh di touch up aja di bagian eksteriornya. Velg kaleng ya, kondisi ban 20-30%, udah agak-agak menipis. Di interiornya nih joknya agak kusam aja, masih bawaan pabrikan semua, masih polosan ya. Untuk di bagian setir nggak ada mode steeringnya, terus udah agak nipis nih di bagian setirnya, tapi masih terkategori cukup rapi ya untuk mobil-mobil operasional standar seperti ini. Nih kondisi belakangnya polosan ya, nggak ada spoiler, nggak ada wiper, nggak ada sensor parkir, tapi di belakangnya seperti ini. Cuman udah ada pecah nih Emika stop lamp sebelah kanan belakang, harus ganti ini. Nah ini nih, kalau emang teman-teman tertarik 70 jutaan mobil untuk operasional atau mobil untuk keluarga, nih buruan teman-teman di Power Auction ya. Di depan kita ada Wuling Convero yang standar nih guys, tahun 2019 dengan pajak mati di bulan 7 2020, di open di 79 juta rupiah. Kalau emang estimasinya teman-teman masuk, buruan langsung cek di deskripsi video gua ini guys. Oke teman-teman, jadi sekian aja nih untuk informasi dari Balai Lelang Power Auction pada sore hari ini ya, agak-agak sedikit gerimis. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang valid dan bermanfaat nih buat teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya, support terus video ini dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo 21 signing off, gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.